Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan kami ya, MBC Muscle Bike Channel. Yes guys, bagaimana kabarnya? Ya, namanya kita bertemu lagi, berjumpa lagi, wajar dong. Dan menurut saya baik sekali untuk kita selalu saling menanyakan kabar dan saling mendoakan untuk kebaikan kita semua ya. Oke guys, pagi ini, pagi yang sejuk ini ya, yuk kita riding bareng sambil kita bahas satu topik ya, yang semoga topik ini bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam hidup ya, dan juga bisa membuat kita semakin belajar dan semakin belajar lagi untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Eh, Topik kita pagi ini itu berhubungan dengan sebuah peran. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki peran masing-masing dalam hidupnya, dari dia mulai lahir sampai dia meninggal dunia ya. Itu sudah ditentukan takdirnya, sudah ditentukan perannya dia seperti apa. Nah, jadi nanti supaya kita bisa menjalani peran kita sebaik mungkin dan mengakhiri hidup kita dengan menjalankan peran yang sebaik-baiknya. Mungkin kawan-kawan sudah pernah dengar sebuah lagu lama dari God Bless kalau nggak salah ya, Ahmad Albar kalau nggak salah. Judulnya Panggung Sandiwara. Nah, mungkin secupliknya itu, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Nah, kira-kira seperti itu kalau saya nggak salah ya. Nah, guys, di sini kita membahas mengenai peran. Ya, setiap orang itu memiliki peran masing-masing. Jadi supaya tidak berpanjang lebar, langsung saja saya kasih contoh. Jadi misalnya peran kita itu adalah sebagai seorang pekerja. Nah, jadi dalam mencari nafkah ada orang-orang yang memiliki peran masing-masing ya guys ya. Jadi ada yang dia lahir di keluarga kaya, baru lahir masih baru lahir nih, balita, itu aja udah kaya raya, udah miliarder gitu kan sehingga mungkin tidak pernah mengalami fase menjadi karyawan. Tapi banyak sekali, bahkan lebih banyak kita yang dilahirkan untuk menjadi karyawan ya. Ada juga yang menjadi pengusaha. Nah, dalam konteks ini kita ambil contoh sebagai karyawan. Misalnya ada karyawan, dia itu bekerja di pabrik tekstil misalnya. Nah, di pabrik tekstil itu adalah peran hidupnya misalnya seperti itu. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, jadi, tapi ini tidak terbatas hanya pabrik tekstil ya. Pokoknya orang-orang yang memiliki peran dalam hidup ini sebagai karyawan, bukan anak orang kaya, bukan anak konglomerat, bukan anak pejabat. Pokoknya normal saja menjadi karyawan. Nah, terus gimana dalam kita seharusnya menjalankan peran sebagai karyawan? Ayo, coba nanti coret-coret di kolom komentar ya guys ya. Kalau menurut saya, ketika peran kita di dunia ini adalah sebagai seorang karyawan, ya kita harus dengan serius menjalankan peran itu sebagai karyawan, guys. Misalnya ada yang menyanggah gini, misalnya kita kerja di perusahaan apa nih? Misalnya perusahaan manufaktur. Terus dia menolak, gitu kan? Oke, memang aku dapat rezeki diterima di perusahaan manufaktur. Artinya peran dia adalah pekerja manufaktur, tapi dia menolak. Alasannya, saya nggak suka manufaktur itu kerjaannya begitu-begitu saja, jenuh, membosankan. Nah, gimana guys? Kalau menurut saya, yang namanya dunia panggung sandiwara, kemudian dia mendapatkan peran sebagai pekerja di perusahaan manufaktur, tapi dia tidak suka, ya kalau menurut saya, ya kerjakan saja. Kok bisa? Ya namanya juga peran. Iya kan? Ya perankan saja. Misalnya kita bermain drama, kita dapat peran A.
Emang kita harus suka? Misalnya kita dapat peran sebagai pedagang di dalam sebuah drama, emang kita harus suka? Nggak perlu suka. Cukup lakukan saja peran itu dengan baik, selesai. Nggak harus suka, namanya itu kan sandiwara. Nah, sama juga dengan hidup kita, guys. Hidup kita ini kan panggung sandiwara sebenarnya. Cuman panggung sandiwara yang real dalam sebuah cerita pentas kehidupan. Nah, kalau misalnya rezeki kita ada di perusahaan manufaktur, ya lakukan saja. Kalau kalian nggak suka, jenuh, ya lakukan saja. Emang nggak harus kalian suka. Kalian nggak harus suka untuk menjalankan sebuah peran. Cukup lakukan saja. Lakukan seperti apa? Lakukan dengan baik. Selesai, pulang. Akhir bulan gajian, selesai. Iya kan? Simple. Jadi nggak usah merusak peran. Misalnya sudah diterima di perusahaan manufaktur, tapi tidak mau bekerja di situ, akhirnya bolos-bolos, ya dikeluarkan kalian. Kalau dikeluarkan, ya terus gimana? Peran kamu selesai. Iya kan? Peran kamu selesai. Iya, kalau kemudian langsung dikasih peran baru sama yang punya kehidupan ini, sama Allah ya. Nah, kalau nggak segera dikasih peran baru, berarti kalian jadi apa? Jadi pengangguran, guys. Enak jadi pengangguran. Diremehkan setiap orang, ya, bahkan keluarga kita pun memandang rendah, memandang remeh, gitu kan ya. Apalagi kawan yang sudah sukses, nggak ada harganya kita. Kenapa? Karena kita sedang tidak memiliki peran. Kenapa tidak memiliki peran? Karena ketika diberikan peran kita nolak. Nah, repot kan? Jadi solusinya, ketika kita sedang menerima satu peran, solusinya ya lakukan peran itu sebaik mungkin. Tapi saya tidak suka. Namanya juga peran, nggak perlu suka. Tetap lakukan dengan yang terbaik. Semoga hasil akhirnya baik. Ya, kalau kita ngomong dalam hidup, lakukan peran kehidupan kita sebaik mungkin. Semoga ketika kita menutup akhir hidup kita itu juga dengan hal-hal yang baik. Selesai, guys. Ya. Terus misalnya lagi, misalnya ada yang dalam hidup ini ditakdir sebagai pejabat. Ya. Kalau ngomong pejabat itu kan orang yang mengayomi rakyat, ya, rakyat. Ya, jadi misalnya pejabat apalah, intinya pejabat itu kan urusan publik ya. Ya sudah, ambil peran kamu itu karena rezekimu sudah ditakdir sebagai pejabat. Ambil peranmu sebagai pejabat. Ayomilah masyarakat yang ada di bawah naungan kamu, rakyat yang ada di bawah naungan kamu. Jangan malah kamu main korupsi, mengambil keuntungan untuk kehidupan pribadi. Itu namanya kalian menyalahi peran, guys. Ya nggak sih? Iya dong. Nah, kalau kalian menyalahi peran, kalau dalam kasus pertama kalian perannya di-cut sehingga kalian nggak punya peran, artinya jadi pengangguran. Dalam kasus ini, kalau kalian menyalahi peran yang seharusnya kalian mengayomi, tapi ternyata kalian justru korupsi, justru kalian menekan rakyat sendiri, akibatnya apa? Ya, akibatnya terjadi kekacauan, guys. Ya kan? Intinya, ketika peran tidak dijalankan dengan baik, itu akan terjadi kekacauan. Ya, gitu guys ya. Oke, nih saya baru saja masuk ke pom bensin Shell ya. Jadi yuk kita isi dulu bensin Shell. Di sini tuh bisa kelihatan ini adalah line untuk V-Power guys ya. So, sambil kita nunggu bensin diisi, jangan lupa guys, lakukan peran kalian dengan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai menjadi pemain cadangan saja, apalagi menjadi pemain yang perannya sebagai penjahat. Waduh, jangan guys ya, jangan. Kembalilah ke jalan yang benar ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya, sambil menunggu Mbak dan Masnya datang. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya ya guys. See you.